Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, juga saudara-saudara yang menonton acara ini. Dalam hal ini sekarang kita akan membahas mengenai kapasitor ya. Lalu pertanyaan kita, apa itu kapasitor ya? Nah, kapasitor itu bisa dilihat dari definisinya ini, yaitu alat untuk menyimpan muatan listrik. Jadi kapasitor itu adalah alat untuk menyimpan muatan listrik. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari kapasitor ya. Anda bisa melihatnya di sini, yang di pasaran itu seperti apa kapasitor itu. Nah, ini ada kapasitor bulat ya, yang biasa kita ini di pasaran gitu. Di dalam PCB elektronik itu biasanya ada ini kapasitor ini, ada yang berbentuk keping-keping begini atau ada yang bulat begini. Ini ada di dalam alat elektronika ya. Nah, lalu jenis-jenis kapasitor itu macam-macam ya. Di antaranya ada kapasitor keping sejajar. Seperti apa kapasitor keping sejajar itu? Nah, bentuknya kapasitor keping sejajar itu seperti ini ya. Jadi kalau ini ada kabel gitu ya. Ini ada dua ini ya. Nah, ini adalah kapasitor keping sejajar ya. Dua-duanya sama plat itu begini. Ada plat A, ada plat B gitu ya. Nah, di sini ada jarak ya. Jaraknya itu S katakanlah. Nah, ini kapasitor keping sejajar ya. Nah, ada juga kapasitor silinder gitu ya. Seperti apa kapasitor silinder itu ya? Begini. Kalau ini berbentuknya silinder, apa namanya itu, logam gitu. Nah, di tengah-tengahnya ini ada katakanlah positif, ini negatif, berarti kan itu. Ini kapasitor keping kapasitor silinder. Kapasitor silinder gitu ya. Dan ada juga yang berbentuk bola ya. Contoh kapasitor silinder itu ini apa, di kabel koaksial. Nah, ini kabel koaksial di kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu Anda harus tahu bahwa sejarah kapasitor itu dari mana gitu ya. Sejarah kapasitor pertama kali ditemukan di kota Leiden. Leiden ya. Ini Leiden di Belanda. Anda tahu Belanda kan? Ya, Belanda yang pernah menjajah kita. Nah, ketika botolnya seperti ini namanya botol Leiden. Nah, ini ya. Ini botol Leiden ya. Ini diisi air, kemudian dari luarnya ada gelasnya gitu ya, dengan ada logamnya sedikit. Uh, Berbentuk ada logamnya, dan di tengah ada logam rantai kalau nggak salah, yang kesini adalah rantai gitu. Nah, kemudian dihubungkan dengan ini, lama kelamaan dia akan terisi muatan. Nah, setelah ini dilepas, ini skema sebelah kanan, maka ketika ada rangkaian luar didekatkan ke sini, maka di sini akan ada nyala api. Oh, kalau begitu si botol Leiden ini seolah-olah ya seperti sumber GGL ya, seperti sumber GGL. Inilah contoh dari awal ditemukannya kapasitor, yaitu di kota Leiden. Jar itu adalah botol. Nah, di sini alat ini dinamakan Leiden jar.
Baiklah, sekarang bagaimana sih gitu ya orang memanfaatkan kapasitor gitu ya. Bagaimana sih orang memanfaatkan kapasitor? Baiklah, kapasitor itu bisa dianalisis ya, tapi kita gunakan saja yang sederhana, yaitu kapasitor keping sejajar. Misalkan kita memiliki kapasitor keping sejajar, atau biasa disebut plat juga sih gitu ya, kapasitor keping sejajar. Yang mana yang kepingnya ini adalah plat aluminium yang didekatkan satu sama lain dengan jarak D, dan sebelah kanan mungkin positif, sebelah kiri negatif. Nah, bagaimana sih ceritanya ketika ada muatan listrik di dalam kapasitor? Katakanlah kita punya dua keping ya. Misalnya ini keping pertama, ini keping kedua, ini keping A dan keping B. Nah, ketika dimuati, katakanlah ini jadi muatan positif sebelah kiri. Misalnya kita muati dengan baterai ya, atau sumber GGL, dan sebelah kiri dengan muatan negatif. Ini negatif, ini positif. Maka muatan positif akan mengalir ke sini dan berkumpul di plat ini. Sementara muatan negatif ya akan berkumpul ke sini. Dan di sini menjadi negatif. Ketika didekatkan pada jarak D ya, ini ya, yang sangat jaraknya ini sangat kecil dibandingkan dengan luas plat ini ya. Luas platnya itu A, luas platnya katakanlah A. Maka ketika diputuskan ya, ketika rangkaian ini diputuskan, muatan ini akan masih tertinggal di sini. Gak kebayangkan oleh kita jika misalnya ada rangkaian luar disambungkan dengan sebuah lampu, maka ini akan menyala karena muatan positif akan mengalir ke muatan negatif. Nanti kita belajar arus ya. Untuk itu kita belajar arus. Nah, sekarang kita inikan aja dulu bagaimana perhitungannya, cara orang memanfaatkan kapasitansi atau memanfaatkan kapasitor ini. Baiklah, sekarang kita analisis ya. Ketika ada muatan di sini, bentuknya seperti itu, kita gambarkan lagi dengan yang lebih besar. Perhatikan bahwa di sini akan terdapat medan listrik yang arahnya ke sebelah sini. Ini namanya medan listrik ya, E gitu ya. Lalu berapa muatan yang terkumpul di sini? Katakanlah muatan yang terkumpul di sini adalah Q, dan ini min Q gitu ya.
Apakah ada beda potensial? Tentu ada. Inilah beda potensialnya, gitu ya. Nah, berapa banyak sih di plat ini yang terkumpul antara beda potensial yang satu dengan beda potensial yang lainnya, gitu ya. Nah, itulah yang akan kita hitung ya. Jadi ada nilai di dalam sebuah plat seperti ini ya, di dalam plat ini nilainya apa? Yaitu nilainya kapasitansi. Kita akan melihat kapasitansi gitu ya, atau disingkat C di sini. C itu apa? C itu adalah perbandingan antara muatan yang berapa banyak muatan yang dicakup oleh plat ini, dikandung gitu ya, dengan beda potensial ini, gitu kan ya. Nah inilah plat kapasitansinya. Tetapi katakanlah luasnya A dan ini berada di ruang hampa atau di udara, maka dia memiliki permitivitas listrik adalah epsilon. Maka kapasitansinya itu hanya bergantung terhadap apa? Yaitu hanya bergantung terhadap luas ini ya. Semakin besar luas plat itu dia semakin besar kapasitansinya, dan berbanding terbalik dengan jarak antara ini kedua plat ini. Jadi semakin besar jaraknya, semakin kecil kapasitansinya. Dan di sini ada tergantung ke kemampuan ditembus oleh medan listrik, yaitu epsilon 0 ini. Nah, inilah nilai dari kapasitasi plat sejajar. Nah, satuannya apa gitu ya? Kalau kapasitansi ini, kapasitor itu satuannya adalah farad. Satu farad, 1 F atau disingkat F ya. 1 farad sama dengan 1 kolom per 1 volt. Satuannya adalah farad. Nah, C adalah kapasitansi. Betul lagi rumusnya, C semua epsilon 0 A per D. Farad satuannya ini. Sementara A itu adalah luas plat. Satuannya meter persegi. D itu jarak antar plat. Atau antar keping ya. Satuannya meter. Epsilon 0 itu adalah permitivitas ruang hampa. Epsilon 0 sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat Newton pangkat min 1 kali. Oke. Baiklah, kita sekarang misalkan ada contoh soal begini ya. Contoh soal. Kapasitor keping sejajar dengan luas penampang masing-masing keping adalah 50 cm persegi tanpa bahan pengisi, berarti kosong ya. Jarak antar keping adalah 2 cm dan kedua keping diberi beda potensial 120 volt. Jika epsilon 0 adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat N pangkat min 1, ini harusnya ada M min 2. Tentukan kapasitas kapasitor, yang B nya muatan yang tersimpan dalam kapasitor, serta kuat medan listrik antar kedua keping. Baiklah, pembahasannya kita lihat pembahasan. Nah, kita gambarkan dulu ya. Ada dua keping, katakanlah begini. A nya adalah 50 cm persegi. Sementara D nya ya, ini D, jarak antar keping
D-nya adalah 2 cm dan epsilon nolnya adalah 8,85 kali, sama ya, epsilonnya sama, N-1 M pangkat min 2, dan tegangan atau delta V nya ini, delta V nya ya, antar ini, katakan ini positif ini negatif, berapa potensialnya, yaitu 120 volt. Nah, bagaimana pembahasannya? Nah, kita lihat pembahasannya begini, bahwa nomor A, kapasitas keping sejajar itu C itu hanya bergantung terhadap fisik dari kapasitor itu, yaitu epsilon 0 A per D, 8,85 kali 10 pangkat min 12 katakanlah. Ini 50 cm per segi dibagi D-nya 2 cm. Oke, 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nah, ini nggak usah diinkan lagi ya, cukup ininya coret satu, ini coret, jadi 50 bagi 2 jadi 25 cm. Oke, ingat cm harus ke dalam meter kan, jadi 25 kali 10 pangkat min 2 meter sama dengan ini tambahan 25 kali 8,85. Hasilnya adalah 2,2 kurang lebih kali 10 pangkat min 12 farad. Ini adalah hasilnya untuk yang A. Sekarang berapa muatan yang tersimpan dalam kapasitor gitu ya. Nah, berarti nomor B di sini. Muatan yang tersimpan dalam kapasitor itu berarti Q. Berapa Q-nya kan gitu ya. Nah, perhatikan bahwa kapasitansi itu adalah Q dibagi potensial. Berarti Q sama dengan C kali potensial. Nah, beda P di sini bisa P sama dengan delta P ya, sama aja, ini beda potensial. Kapasitansinya tadi 2,2 kali 10 pangkat min 12 dikali potensialnya 120 volt. Dengan demikian hasilnya adalah 264 kali 10 pangkat min 12 kolom. Ini nomor B. Sekarang nomor C. Ya, nomor C. Tadi pertanyaannya apa? Kuat medan listrik antar kedua keping. Coba lihat. Jadi sekarang kita akan melihat berapa kuat medan listrik antar dua keping itu. Nomor C-nya itu adalah E-nya berapa gitu ya. Bisa dilihat bahwa potensial itu adalah E dikalikan dengan jarak antar keping. Berarti E-nya berapa? E-nya kita sudah tahu tadi ya, yaitu 264. Mohon maaf. Potensialnya 120 watt maksudnya. Potensialnya sudah tahu kita adalah 120 watt. Ini 120 volt. Sementara E-nya ditanyakan dan D-nya adalah 2 cm. Berarti 120 kali E 2 cm dikali dalam meter kan. Jadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Atau E-nya adalah 120 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2. Itu kurang lebih 60 kali 10 pangkat 2 atau 6000 Newton per kolom.
Itu adalah salah satu contoh dari perhitungan kapasitor. Demikianlah penjelasan mengenai kapasitor. Nanti kita akan bahas dengan kapasitor yang diisi dengan sebuah dielektrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.